Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursika Angesti dari kelas 001 Geografi. Saya akan menyajikan video PPL 2 saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Masih semangat ya ternyata di siang ini. Ya. Masih. Sebelum kita mulai pelajaran anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Eka, kalau Mas Eka dipimpin doanya Mas Eka. Doa mulai. Selesai. Saya absen ya. Hari ini yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Bisa. Bisa. Masih bisa. Oke. Ya Allah. Sakit? Iya. Belum sembuh. Sudah dijenguk belum? Belum. Sakit tuh sebelah gak ada dijenguk? Iya. Ya Allah ya Allah. Tak mau kali klasik ya. Ibu ini loh anaknya belum dijenguk, ini bagaimana ini? Nanti kalau pulang sekolah dijenguk ya? Iya. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mengulang kembali ya. Kita mengulang kembali materi pertemuan sebelumnya ya. Materi sebelumnya yaitu tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Itulah mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Kira-kira masih ingat gak ya jenis-jenis mobilitas penduduk itu ada apa saja? Oke. Mobilitas permanen dan non permanen, betul Muna, betul sekali. Mobilitas permanen contohnya apa coba? Oke Yida. Mobilitas permanen misalnya urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi, emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Betul sekali. Ya, betul Yida. Terima kasih. Kemudian yang non permanen coba. Oh, sengaja sih Ada lagi mobilitas non permanen, bisa mobilitas non alih dan sirkulasi. Betul. Betul ya? Terima kasih. Nah, kira-kira masih ingat gak ya kemarin kita juga belajar tentang jenis-jenisnya. Kita juga belajar mengenai dampak ya. Dampak itu, dampak mobilitas penduduk. Kalau nggak salah kita bahas di lembar kerja peserta didik di RKPD yang kalian terima kemarin ya. Ya. Kerjakan dalam kelompok. Kira-kira dari hasil yang kalian kerjakan itu secuplik aja, hasil cuplikan aja. Kira-kira masih ingat nggak hasil pekerjaan kalian mobilitas penduduk itu dampaknya apa coba? Oke. Dampak dari mobilitas yaitu menyebabkan kemacetan dan permukiman umum, dan dampak positifnya tersedianya tenaga kerja berkurang. Oke. Sofi. Ya. Bagus ya? Betul sekali. Betul ya? Terima kasih. Kira-kira berarti sudah paham ya? Yang kita bahas sebelumnya ya? Nah, karena ini di siang hari, ya kan? Coba untuk membangkitkan semangat kita agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan kalian juga semangat. Kita coba berdiri sebentar. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kalau kau siswa teriak tepuk tangan. Kalau kau siswa teriak tepuk tangan. Kalau kau siswa teriak, mari kita lakukan. Kalau kau siswa teriak tepuk bahu. Kalau kau siswa teriak tepuk jari. Kalau kau siswa teriak kita hore, hore. Kalau kau siswa teriak, mari kita lakukan. Kalau kau siswa teriak, lakukan semuanya. hore. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebenarnya kita di sini bukan untuk membahas materi, tapi untuk mempresentasikan hasil dari LKPD
sudah kita kerjakan di minggu. Sebelum kita menuju ke tujuan belajar kita hari ini, yaitu tentang penyajian hasil karya kalian dan kita nanti mengevaluasi pemecahan masalah dari LKPD yang kalian kerjakan, kita akan melakukan tes di rumah. Apa itu tes? Tes tujuannya untuk mengetahui pengetahuan kalian di awal pembelajaran tentang materi mobilitas penduduk, ya. Di sini akan saya share, jika saya share alamat print testnya. Nah, silakan kalian silakan. Saya beri waktu 5 menit. Untuk kali ini yang sudah saya janjikan anak-anak, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu adalah presentasi tentang LKPD mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Sudah selesai? Kita itu aja untuk kelompok dulu seperti kemarin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk mempunyai dampak positif dan negatif bagi daerah yang dituju maupun daerah yang ditinggalkan. Dampak positif mobilitas penduduk daerah yang dituju: 1. Tersedianya tenaga kerja. 2. Perekonomian kota semakin berkembang. 3. Peluang membuka usaha semakin besar. Untuk daerah yang ditinggalkan: 1. Berkurangnya jumlah penduduk. 2. Berkurangnya pengangguran. Dampak negatif mobilitas penduduk daerah yang dituju: 1. Kepadatan penduduk. 2. Kriminalitas naik. 3. Pemukiman kumuh. 4. Kemacetan. Daerah yang ditinggalkan: 1. Berkurangnya tenaga kerja muda. 2. Menurunnya stabilitas keamanan. 3. Tenaga penggarap pertanian berkurang. Oke. Ya, masuk. Berdasarkan artikel di atas, analisislah mengapa Surabaya dikategorikan menjadi kota dengan kemacetan yang tinggi. Dijawab, salah satu sebab Surabaya menjadi salah satu kota yang macet adalah salah jumlah lalu lalang kendaraan pribadi yang banyak di Surabaya, padahal kendaraan tersebut tidak melulu berplat Surabaya. Ada yang dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Malang, dan Pasuruan. Kendaraan yang berasal dari daerah lain tersebut sebagai tanda adanya aktivitas mobilitas penduduk dari luar Surabaya, baik untuk bekerja atau menempuh pendidikan. Apakah fenomena seperti kemacetan Surabaya juga dijumpai di daerah tempat tinggal? Ungkapkan alasannya. Jawab, di daerah yang kami tinggali jarang dan bahkan tidak pernah terjadi macet, karena daerah kami merupakan daerah pinggiran dan bahkan pusat kota, dan bukan pusat kota atau pusat pertumbuhan yang didatangi banyak penduduk untuk bekerja misalnya. Analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Surabaya. Jawab, upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Surabaya antara lain yaitu: 1. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi. 2. Menyediakan sarana transportasi berupa kendaraan umum untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. 3. Kebijakan pemerintah daerah atau perusahaan yang banyak menerima karyawan lokal daerah Surabaya. Adakah yang ingin bertanya? Apakah di sekitar tempat tinggal kalian sudah terjadi peristiwa kemacetan? Izin menjawab. Pernah, tetapi tidak sering. Kemacetan yang terjadi di sekitar kami biasanya karena perbaikan jalan, kecelakaan,
dan hal teknis lainnya, dan karena mobilitas penduduk yang terjadi di daerah kami. Kira-kira bisa dipahami? Oh, bisa. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mobilitas penduduk dan permukiman umum. Berdasarkan artikel di atas, analisislah mengapa Jakarta dikategorikan menjadi kota dengan pemukiman kumuh yang tinggi. Perkembangan kawasan pemukiman kumuh di daerah perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial budaya, urbanisasi, sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014 dalam Maresi dan Srini 2019. Apakah fenomena seperti pemukiman kumuh Jakarta juga dijumpai di daerah kalian tinggal? Ungkapkan alasannya. Di sekitar tempat tinggal saya tidak ada pemukiman kumuh, penduduk tinggal di rumah-rumah yang layak huni dan jaraknya tidak terlalu padat. Dalam satu rumah pun penghuninya tidak terlalu banyak. Analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh di Jakarta. Pembangunan rumah susun sewa sederhana. Mulai mengontrol pembangunan pemukiman dengan ketat. Pemerataan penduduk di kota-kota besar. Sosialisasi mengenai tata ruang kota serta kebijakan pembangunan. Berdasarkan hasil diskusi dari dan presentasi kelompok 4 dan kelompok 2 tadi, ternyata kita menemukan ada beberapa masalah ya Nak ya. Beberapa masalah akibat dari mobilitas penduduk, yaitu adanya kemacetan dan kemacetan di daerah Surabaya, kemudian di daerah Jakarta yang kita diskusikan hari ini. Solusi dari permasalahan mobilitas tersebut diantaranya yaitu adalah masalah kemacetan tadi apa solusinya? Yaitu satu, mengoptimalkan penggunaan kendaraan. Ini yang saya tangkap dari kelompok kalian tadi ya, yaitu mengoptimalkan penggunaan kendaraan umum, betul ya? Dan yang kedua, yaitu membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan menerapkan kebijakan perusahaan yang menerima karyawan lokal daerah tersebut. Jadi artinya mengutamakan putra daerah seperti itu ya. Sedangkan untuk masalah pemukiman, yaitu solusinya salah satunya tadi kelompoknya bagaimana dengan membangun rumah susun ya, betul. Membangun rumah susun sewa sederhana dan melakukan kontrol pengembangan pembangunan pemukiman dengan ketat, jadi dengan kontrol pengawasan yang lebih ketat. Seperti itu yang saya tangkap untuk presentasi kalian. Bagus untuk kalian ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Nah, kira-kira dari yang Musika tadi sudah memberi kesimpulan, sekarang coba kalian, adakah yang bisa memberi kesimpulan untuk apa yang kita pelajari hari ini? Dampak positif mobilitas penduduk bagi daerah yang dituju yaitu tersedianya tenaga kerja, sedangkan bagi daerah yang ditinggalkan berkurangnya jumlah pengangguran. Oke, coba kita akan merefleksi apa yang sudah kita kerjakan. Kasih emosi ya Pak, emosi bagaimana? Silahkan kamu WhatsApp di grupnya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta tadi kan kamu sudah pretest kan, melakukan tes sebelum di awal pembelajaran. Sekarang sampean mengerjakan post test. Kira-kira dari hasil post test itu nanti saya akan lihat apakah kalian mengalami peningkatan. Kalau ada peningkatan nilai berarti artinya belajar kita hari ini sukses, tuntas ya. Lihat nilainya. Ida 100, Ika 100, Reka 80, Sini 100, Eka Bayu 80. Tepuk tangan dong buat kita dong. Hari ini insya Allah pelajarannya sudah diserap dengan baik ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Dengan ucapan alhamdulillah. Dan tutup dengan doa. Mas Reka, ayo Mas Reka beri tutup dengan doa dan Musika. Mulai.
kasih.